Oke. Ya ini kewenangan saya. Bang dulu. Saya sebagai pembina. Saya menjawab objektivitas itu di mana? Ya, saya tidak menjawab nih. Gimana? Saya tidak lakukan. Nanti Bapak diam. Ketika Bapak masih ngomong, Bapak bisa jawab omongan saya. Bapak diam. Bapak bergeser. Nanti Bapak tidak bisa menjawab. Bapak diam. Bapak diam. Saya sudah bilang diam. Saya mengalir. Kata-kata lagi. Bapak bisa diam nggak? Bapak bisa diam nggak? Saya kerja. Bapak bisa diam nggak? Apa salah dia? Bapak jangan memaksakan pendapat Bapak. Bapak diam. Silakan masyarakat tugas Pak Lurah. Bapak diam sekarang. Bapak bisa diam nggak? Saya bisa diam Pak Lurah. Sekarang diam. Bapak bisa diam nggak? Itu sampai 3. Iya. Bapak bisa diam nggak? Diam. Masih ngerti aja. Coba, dengar. Silakan duduk. Bapak berbicara tidak dalam objektivitas. Ya, objektivitas Bapak hilang. Bapak masih berbicara. Karena eksek. Kalau saya tidak boleh masuk, mandor pihak yang membangun ini keluar. Nah, nyontoh, coba jangan masuk dulu. Ntar bisa jadi itu. Nyontoh, Mbak. Itu yang masuk. Berin. Ada produk hukum pengadilan. Bukan saya mengatakan kita sendiri. Iya. Jangan bicara ini laporan bicara tentang bangunan dan jalan, tidak bicara tentang tanah ini apa bang. Kalau itu ya nanti kita buktikan. Iya silakan. Gini ya. Kalau saya mulai bicara, biarlah proses itu nanti. Ya, silakan. Karena saya datang kemari bukan untuk menjadi benar salah. Itu. Oke. Saya bicara di lokasi. Itu program pemerintah yang memang semua warga yang berhak mengajukan. Akan tetapi sebagai pejabat setempat baik RT RW maupun lurah tidak berhak juga menghalang-halangi dan menuntut terlepas dari kebenarannya. Ya, terlepas dari kebenarannya. Jadi saya sangat tersebut. Dasar apa? Itu. Jadi maaf. Ucapan yang Bapak sampaikan, yaitu akan dilaporkan. Apa kapasitasnya marah-marah? Kapasitasnya nggak bisa. Nggak ada itu. Pak RW, kejadian kemarin ada sedikit viral dari video bahwa ada gesekan yang terjadi pada ketika peninjauan lapangan mengenai izin yang lapor dari itu. Bisa dikit ceritain karena bagaimana kejadian sebenarnya? Ya, terima kasih Pak. Jadi kemarin yang kita datang dengan Pak Lurah itu adalah menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang sama ini kita kenal melalui JAKI atau CRM. Dan sebelum kita meninjau ke sana, itu kita rapat dulu di kelurahan dengan 3 pilar, FKDM dengan seluruh anggotanya, LMK dan saya RW dengan lurah dan stafnya yang menangani itu Ekbang atau apa. Nah di rapat itu ada FKDM kumpul semua, ketuanya ada, anggotanya ada. Dari situ Pak Lurah menjelaskan secara lisan, kita akan meninjau lokasi karena ada laporan dari masyarakat yang masuk ke melalui CRM.
Dan di situ pertanyaannya adalah kenapa pihak kelurahan belum menindaklanjuti adanya pembangunan yang di situ, belum ada izinnya. Akhirnya kita kesana lah sama-sama ke lokasi. Dan pihak PKDM juga ikut sama-sama kita kesana. Nah begitu sampai lokasi, Pak Lurah menanyakan ini, bagaimana ini siapa ininya? Nah penanggung jawab siapa? Tapi tiba-tiba yang anggota FKDM, salah satu anggota FKDM bagian dari itu Mbak Lahan yang menjawab, dominan menjawab setiap lurah mau ini dia jawab, dia udah jawab. Lihatlah di videonya itu nanti lebih jelasnya itu. Nah di situ kan timbul kebingungan dari kita. Ini kok FKDM yang tadinya rapat di kelurahan bareng-bareng kita hanya itu kok jadi sebagai juru bicara pemilik lahan, gitu kan? Sampai di video itu saya juga bilang sudah diam-diam gitu kan. Jangan sampai Pak Lurah mintanya siapa yang bertanggung jawab di sini, bertanggung jawab ini. Beliau tetap menjawab begini, nggak boleh masuk dulu sebelum ada ini gitu. Nah itu lah, sampailah terjadi hal seperti itu. Pak Lurah berdebat dengan anggota FKDM tersebut, sampai Pak Lurah ada di videonya itu mengingatkan suruh diam tapi tidak bisa diam. Ya akhirnya sampailah terjadi hal-hal yang seperti itu. Sampai menunggu ahli waris yang pemilik tanah itu datang, perdebatan terus berlanjut dengan Pak Lurah. Ya sudah, sampai warga hadir, mempertanyakan jalan itu. Ini jalan ini ada nih Pak RW, Pak Lurah ini. Ya sudah kan. Nah FKDM itu ikut menjawab juga. Saya bingung kapasitasnya di mana. Pak Lurah mempertanyakan objektivitasnya di mana. Sebagai FKDM apa sebagai apa? Waktu pertama awal dia sebagai pekerja bilangnya sama Pak Lurah. Saya sebagai pekerja di sini. Nah kalau sebagai pekerja sudah diam, gitu kan? Tidak ada ini sebagai FKDM ya sudah. Tunggu saja perintah dari saya kata Lurah. Karena kan FKDM kan pembinanya Pak Lurah. Ya, itu yang tidak dipatuhi itu. Teman-teman FKDM juga melihat sendiri semuanya, saksinya banyak. Nah, gitu seperti itu sampailah. Lanjut ke yang selanjutnya sampai ada kejadian ahli waris itu datang dengan posisi Pak Lurah menjelaskan kepada ahli warisnya itu yang bernama Aswan, masalah bangunan ini belum ada izin atau apa. Nah, dialah sebelum dia dikasih bicara dia tiba-tiba menunjukkan bahwa ini ada sertifikat, sudah ada sertifikatnya. Saya sudah bayar PHTB-nya seperti ini. Dia menunjukkan surat pernyataan tidak sengketa yang saya baca tuh. Nah ini juga ada tanda tangan RW. Nah disitulah saya terpancing. Saya bilang, kok nyambutnya RW doang? Di situ nggak disebutkan RT juga tanda tangan. Saya bilang, RT-nya siapa? Saya bilang kan. RT-nya adalah istri dari FKDM itu sendiri yang tinggal di situ. Terus saya bilang, kalau memang menyebutkan itu, dasarnya mana lagi mengajukan sertifikat itu? Kan ada dasarnya semuanya loh. Keluarkan dong. Jangan hanya saya doang disebut tanda tangan di situ. Proses itu pasti ada tanda tangan. Ini itu tidak dikeluarkan sampai akhirnya Pak LMK membantu menjelaskan masalah program PTSL tersebut. Pak LMK menjelaskan begini, ada di videonya. Ketika Pak LMK sedang menjelaskan, tiba-tiba muncullah orang tersebut lagi yang FKDM itu memotong pembicaraan, dorong dengan gerakan ya, bukan lagi bicara tapi dengan gerakan, jangan ikut campur, ini urusan wilayah. Padahal LMK itu kan ngurusin wilayah juga, ya kan? Sebelumnya dia berdebat dengan Lurah, akhirnya berdebat dengan kita, dengan LMK yang harusnya sama-sama. Apalagi FKDM itu adalah warga saya sendiri, tinggal di wilayah RW 12. Saya sebagai RW juga merasa, kok begini, saya bilang. Sampai Pak Lurah akhirnya di video itu nunjuk-nunjuk kembali kepada FKDM tersebut. Gitu loh. Jadi kalau saya sebagai RW tinggal menunggu sikap dari teman-teman FKDM. Bagaimana menyikapi anggota itu yang notabene ketua, ini saya sebutkan ketua. Jabatan kita nggak usah tutupin lah, ketua FKDM Kelurahan Pejagaan. Bagaimana menyikapi itu tersebut. Dan terus terang saya sebagai RW dan RW akan menyikapi itu. Tadi ada masalah PTSL ya. Kalau PTSL kan itu kan ada pertemuan, ada RT RW ya. Itu RT-nya RW-nya kalau RT siapa tuh Pak? Yang surat yang mana nih? PTSL
yang terbitnya PTSL. Kalau PTSL memang pada zaman saya. Pak, mohon maaf, kan namanya program PTS ada dasarnya Pak. Iya. Dasarnya misalnya PBB, Oh, iya. ya kan, Iya. atau surat pernyataan AGB-nya, atau jual belinya, itu kan dasarnya ya. Selain itu Bapak lihat ada apa waktu permohonan program PTSL Pak? Yang saya lihat lagi itu ada surat garap kalau masalah. Surat garap. Iya, yang sudah menggarapan tanah. Jadi kan dia sudah dikuasai oleh pihak tersebut yang mengajukan itu, yang ditandatangani oleh Pak Ridwan dan Bu RT-nya Bu RT yang masih tahu Bu Ika. Laku RW sesudahnya sebelumnya ya. Iya, itu yang dasarnya itu bisa mengajukan. Kalau saya hanya menandatangani surat pernyataan tidak sengketanya sebagai menguatkan itu Dasar yang tadi. dasar yang tadi. Karena itu juga harus diinikan, gitu. Pak RW, izin. Saya melihat di video yang kemarin ini sempat viral. Di sana hadir di lokasi itu 3 pilar, sehingga terjadi satu miss di lokasi. Ini sebenarnya peruntukannya itu untuk apa tanah tersebut? Kalau peruntukan tanah tersebut, dulunya setahu saya itu adalah madrasah. Madrasah, karena saya pernah sekolah di situ. Madrasah. Ada madrasahnya, dulu terusnya ada TK, madrasahnya nggak ada TK. Nah, terusnya seperti apa seperti itu kan waktu itu saya bukan pejabat wilayah, begitu kan tahu kan saya. Akhirnya ya sampai timbullah pengajuan sertifikat itu melalui PTSL ini. Mendengar kabar tanah tersebut adalah tanah wakaf, apa betul Pak RW? Infonya seperti itu. Info yang keluar setelah sertifikat itu jadi ya. Jadi sebelum sertifikat itu jadi, saya nggak pernah tahu itu tanah wakaf atau apa. Tapi setelah sertifikat itu jadi, muncullah info ke saya bahwa itu adalah tanah wakaf Pak RW. Nah saya kan tidak bisa menguatkan atau ini kan hanya keterangan semata gitu. Nah dari situlah mulai timbul, karena yang mengucapkan itu adalah salah satu cucu dari ahli waris yang datang ke saya sebagai RW. Karena dia sebagai warga saya tanggapi dong, oh iya, kalau kenapa baru sekarang ini muncul? Ya saya baru menemukan sekarang Pak RW. Ya, baik. Dengan terjadinya miss di lapangan seperti yang ramai di video, itu latar belakang dari ahli waris untuk memberikan memberikan mandat ini kira-kira jatuhnya ke siapa dan sehingga terjadi gesekan, Pak RW? Kalau itu saya nggak tahu, terus terang aja. Dia memberikan mandat ke siapa itu mengurus itu, saya nggak tahu itu. Saya dengar juga dia ada perizinan seperti IMB dan sebagainya. Dari yang ahli waris datang itu, IMB-nya masih proses diurus kata dia. Tapi Dia hanya menunjukkan bangunan sertifikat. sudah mulai. Ya, bangunan sudah berjalan. Dan Oke. itulah yang dilaporkan oleh warga. Baik, ya. Yang menyebut ahli waris siapa namanya Pak? Cucunya, Cucunya. cucu ahli waris, Siapa namanya? Wahid. 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 Pak, ini saya juga terkait masalah di video ini ada dorong-dorongan, katanya dengar ada Pak LMK ya, didorong-dorong sama katanya juga dia adalah FKDM Kelurahan Kapuk Muara dan beliau juga ada ketua FKDM ya Pak. Ini saya lihat di videonya ini ada dorong-dorongan, ini apa nih? Masalahnya apa? Izin itu bukan FKDM Kelurahan Kampung Muara penjaga. Iya. Ya. Ya, saya lihat di video nih dorong-dorongannya antara apa nih, FKDM ya sama LMK nih. Itu apa bisa sampai dorong-dorong gitu Pak? Nah, yang tadi saya jelaskan nanti diteruskan oleh Pak LMK sendiri. Waktu itu Pak LMK itu menjelaskan persoalan PTSL, bahwa PTSL ini ada program yang harus didukung oleh wilayah. RT RW pasti tanda tangan sampai dengan lurah. Terlepas dari kebenaran dasar surat yang diajukan itu kata Pak LMK nih. Nah tiba-tiba ketika Pak LMK ngomong, FKDM ini, ketua FKDM ini yang dari jauh langsung muncul, saya juga nggak tahu, tiba-tiba muncul mendorong ini. Itulah kejadiannya. Jadi dia sih nggak tahu dia dasarnya apa gitu, tiba-tiba nyerang LMK ini. Hanya bahasanya jangan ikut campur, ini urusan wilayah. Begitu. Pak RW, satu lagi. Ada ini yang menarik di video tersebut. Ketika lurah beserta stafnya datang ke lokasi, kenapa harus ditahan? Itu saya lihat berbaju seragam ketua FKDM. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan kita semua. Makanya Pak Lurah menanyakan kapasitas Anda
Maksudnya orang tersebut apa? Sebagai apa? Sebagai FKDM apa sebagai yang dipercayakan di sini? Gitu loh. Itu yang pertanyakan lurah dan tidak bisa dijawab. Sebagai pekerja, dia tidak punya kewenangan. Sebagai FKDM harusnya dia Iya. mendukung lurah. Baik, siap Pak LMK. Ya. Terkait dengan ini tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya mungkin menjelaskan yang apa yang tadi Pak Erwin jelaskan juga ya. Saya ulang kembali karena benang merahnya adalah hadirnya kami di situ karena kami diundang oleh Bapak Lurah untuk melakukan rapat di kelurahan. Terkait undangan, yang diundang di situ adalah 3 pilar dari pihak kepolisian, TNI, Kasat Pol PP, ketua dan anggota FKDM Kelurahan Pejagalan, ketua RW 12, ketua RT 5 RW 12 dan LMK 12. Saya LMK sendiri, bukan seperti FKDM ada ketua ada anggotanya di undangannya. Lalu kami hadir di ruang pola lantai 3 Kelurahan Pejagalan. Di situ kita membahas mengenai laporan CRM yang sudah 2 kali muncul terkait hal di objek lahan Jalan Cupang Raya nomor 3132 kalau tidak salah. Lalu briefing dari Pak Lurah sepintas untuk tindak lanjut kita survei ke lapangan. Sampai kami di lapangan, yang pertama mungkin yang bapak-bapak juga lihat di video bahwa sempat terjadi ya, gesekan sedikit lah antara Bapak Lurah dengan salah satu anggota FKDM. Ya, di situ tadi juga Bapak sebutkan entah kenapa dia seperti menghalang-halangi. Nah, itu kita nggak bisa jawab karena beliau yang tahu. Berlanjut proses tersebut, kita hadirnya di situ pertama adalah menanggapi juga ada warga yang berkeluh kesah di situ bahwa tadinya ada gang di situ di bagian daripada lahan tersebut. Ya. Warga meminta kembalikan fungsinya dari tadinya gang jalan, ya kembalikan pada fungsinya. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Lurah juga mempertanyakan kepada siapa yang bertanggung jawab di situ, ya kan? Karena beliau mau tahu udah ada IMB atau belum nih, sedangkan sudah mulai ada kegiatan pembangunan di situ. Ya, berlanjut, hadir salah satu ahli waris menunjukkan sertifikat, ya fotokopi sertifikat. Beliau juga ditanya Pak Lurah, beliau menyatakan bahwa perizinan IMB sedang dalam proses. Dan instruksi dari Bapak Lurah meminta kepada beliau untuk menghentikan kegiatan pembangunan sampai IMB keluar, terbit. Ya. Lalu beliau jelaskan di situ, beliau bilang, ini saya punya sertifikat asli program Pak Jokowi. Kalau saya nggak salah ingat ya, kurang lebih bahasanya. Lalu beliau bilang, saya juga sudah bayar pajak negara kurang lebih 500 juta. Lalu beliau memunculkan surat keterangan tidak sengketa, langsung menunjuk. Dan ya maaf ya, saya pribadi, kita di situ hadir, seharusnya kita nggak bisa bilang berpihak, kita netral. Nah, beliau menjelaskan langsung tunjuk. Ini ada tanda tangan Pak RW Mitra di sini. Nah, di situ saya menengahi. Saya mohon izin, mohon maaf kepada semuanya, dan saya bilang permisi Pak Lurah, saya jelaskan. Setahu saya mengenai PTSL itu apa sih? PTSL adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah bagi siapapun orang yang merasa memiliki sebidang tanah berhak mengajukan kalau belum punya surat sertifikat. Ya kan? Dalam hal ini RT, RW, baik lurah sekalipun sebagai pejabat setempat akan merestui, menandatangani dengan dia menunjukkan bukti kepemilikannya terlepas dari kebenarannya. Apakah benar apa enggak? Kan nggak mungkin seorang RT RW, benar nggak kamu? Benar nggak kamu? Kan nggak mungkin begitu. Ya kan? Nanti dikira menghalang-halangi. Ya pastilah ada tanda tangan RT, RW, lurah di situ pasti ada, dan saksi pasti ada. Terlepas dari kebenarannya.
Dan setelah saya lagi menjelaskan itu, dan saya juga menghimbau kepada ahli waris tersebut agar jangan juga menunjuk Bapak RW di situ, karena menurut saya itu intimidasi. Saat saya berbicara itu, saya langsung hadir anggota FKDM yang langsung dorong tangannya ke badan saya, langsung didorong mundur dengan bahasa dia, jangan ikut campur, ini urusan wilayah. Saya refleks, saya tepis memang, kita dilerai. Lalu saya juga tegaskan di situ, saya masih berbicara di situ, saya bilang, saya LMK Pak, saya berhak bicara di sini, karena kita diundang. Nah, jadi mungkin itu keterangan dari saya terkait kejadian kemarin. Baik, sementara tanggapan dari FKDM bagaimana terkait adanya di lapangan seperti yang sudah tadi kita dengar bersama? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi gini Pak, kita sebetulnya saya di sini sebagai sekretaris FKDM Kelurahan Jagalan hanya ingin mengkonfirmasi atau meluruskan. Jadi kita selaku anggota awalnya ya, itu memang sebelum kejadian kemarin kita sebagai FKDM udah pasti tahu kabar yang beredar tentang pembangunan di lahan tersebut. Sudah beredar bahwa menyangkut-nyangkut FKDM, bawa nama FKDM gitu kan, itu ketua kamu dari warga. Lalu saya konfirmasi dengan teman-teman, bertemu dengan ketua, karena memang beliau ketua FKDM. Pak, ini ada kabar begini, Bapak di sini sebagai penanggung jawab proyek ini, gitu kan. Apa benar? Siapa itu Pak namanya? Pak Nur Samsu. Pak Nur Samsu sebagai ketua FKDM. ketua FKDM. Saya bertanya sama teman-teman, 4 orang waktu itu kita ke sana. Dia menjelaskan, saya di sini hanya pekerja sebagai pengawas proyek. Artinya hanya bertanggung jawab mengenai material ataupun bahan bangunan yang masuk. Lalu untuk keamanan pekerjaan dan menjaga keamanan material. Untuk urusan di luar itu di luar kewenangan saya. Undang-undang seperti itu, akhirnya kita bisa terima karena tidak menyangkut beliau sebagai FKDM Kelurahan Jagalan. Nah, begitu kabar masih ramai, kita diundang sama Pak Lurah untuk rapat seperti yang dijelaskan sama Pak RW dan Pak LMK tadi. Kita datang, kejadian kita langsung ke wilayah, survei wilayah. Terlepas dari situ, tiba-tiba kok ketua kita bersikap seperti itu, seperti menghalang-halangi. Gitu kan. Itu sudah di luar dari tupoksi kita sebagai FKDM. Karena kan kita FKDM itu hanya melihat, mendengar, dan melaporkan. Untuk penindakan kita tidak bisa. Itu ada pihak yang berwenang yang menindak. Walaupun kita hadir di lokasi, kita hanya melihat. Kita tidak bisa itu namanya menghalangi. Karena kita memang lurah itu kan sebagai pembina dari FKDM di kelurahan. Itu posisi Pak Lurah itu. Makanya ketika terjadi gesekan antara Pak Nur Samsu selaku ketua FKDM, itu jelas sudah melanggar tupoksi beliau sebagai FKDM. Karena Anda sendiri sebagai sekretaris? Betul Pak. Sekretaris. Sekretaris. Akhirnya berlanjut lagi, sempat crash juga, gesekan sama LMK. Ini kan harusnya kan itu loh yang kita sebagai anggota ya kan jujur bertanda tanya besar, ini ada apa gitu kan, ketua kok sampai seperti itu gitu loh. Padahal waktu itu walaupun beliau itu tidak memakai alma mater FKDM, tetap melekat jabatannya. Baik Bang, ini sangat menarik ya. Di video itu kan Anda sebagai sekretaris dari FKDM melihat ketuanya seperti itu di lapangan. Artinya kalau saya melihat di sana ada kunjungan dari lurah beserta staf dan ada beberapa di sana kan 3 pilar yang hadir. Kenapa ketua Anda bisa seperti itu? Seolah-olah saya lihat dari video itu seolah-olah sangat menjaga sekali dengan kunjungan-kunjungan itu supaya tidak ada kunjungan. Seolah-olah seperti itu. Artinya dalam kata kata kutipnya dia seolah-olah kayak membackup dari sebuah bangunan. Seharusnya di sini ketua FKDM bersinergi dengan lurah karena biar bagaimana itu adalah dari lurah. Menurut saya seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya itu tadi Pak, kita sejak kejadian video itu kita langsung berkumpul rapat sama anggota yang lain. Ini gimana kok seperti itu? Gitu.
tindakan kita seperti apa nantinya. Ya udah kita tunggu saja ya kan, perintah dari luar seperti apa gitu kan. Tanggapan kita sebagai anggota jelas itu sudah melanggar dari tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita sebagai FKDM yang seharusnya memang bersinergi dengan 3 pilar. Baik. Kembali Pak RW, kira-kira ini sampai kapan ini perselisihan masalah sengketa tanah ini? Ya kalau ditanya sampai kapan saya juga nggak tahu, nggak bisa jawab karena ini kita juga sambil menunggu tindak lanjut dari pihak atas yang hasil dari kunjungan kemarin di lapangan seperti apa, nanti lurah lah yang melaporkan ke atas karena kan kalau CRM itu kan atas menunggu laporan dari tingkat bawah, TL-nya namanya, TL-nya seperti apa. Nanti kalau sudah masuk ke sana, barulah dari pihak atas ada tanggapan lagi seperti apa. Kita masih menunggu dari Pak Lurah nih, seperti apa tindak lanjut kejadian kemarin dan hal-hal yang terjadi di lapangan seperti apa, kita masih nunggu Pak Lurah sikap dari atas. Harapan Pak RW dengan kejadian ini ke depan seperti apa? Ya saya berharap gini, kalau saya berharap sebagai wilayah jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini. Menyikapi tadi masalah FKDM, kebetulan FKDM-nya ada warga saya sendiri nih, ya harus tahu tupoksinya sendiri. Tupoksi FKDM seperti apa, tupoksi LMK seperti apa, tupoksi RW seperti apa, itulah yang harusnya dijalankan sesuai dengan ini. Dan saya sebagai RW, saya sendiri merasa saya sudah menjalankan tugas saya, merespon laporan warga. Kalau mengenai hal-hal yang tadi terjadi di luar ini, itu saya tidak bisa silakan bapak-bapak menilai sendiri dari video yang sudah beredar itu. Tapi saya berharap ini persoalan bisa selesai dengan yang benar akan ketahuan, yang salah akan ketahuan, itu aja. Termasuk dengan keinginan warga adanya gang. Iya, termasuk dengan keinginan warga. Itu yang saya dahulukan. Yang saya dahulukan sebagai wilayah dan sebagai juga orang lahir di sini yang tahu juga bahwa itu ada jalan, ya memang harus ada jalan. Itu yang kita tuntut. Itu aja. Kalau yang lain-lainnya kita tidak ikut campur dulu. Seperti itu. Biar nanti semua proses yang sebenarnya warga juga sudah mengeluhkan ya Pak? Sudah mengeluhkan gitu. Jadi begitu, Pak. Oke. Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih Pak LMK, terima kasih Pak RW juga dari FKDM atas informasinya. Terima kasih. Selamat siang. Ya.